잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going But there's nothing you could tell them Just made a million got another million on my schedule No platform nigga breaking hearts No keys push to start yeah you know what it is everything I do it big yeah screaming that's nothing when I pulled off the lot that's nothing Rep in my town when you see me you know everything black and yellow black and yellow black and yellow black and Oke, baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9. Di mana di pemateri ini kami akan membahas tentang analisis penerapan manajemen kepatuhan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Gunung Sitoli dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja karyawan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fani Eldiana Giawa sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama ada Evi Putri Gula dan pemateri kedua Selvianti Hareva. Baik, langsung saja pada pemateri pertama kepada teman kami Evi, kami persilahkan. Baik, kita lanjut pembahasan kita yaitu teori kesejahteraan karyawan. Dan sebelumnya kita tahu dulu itu pengertian kesejahteraan karyawan. Dan menurut Bursanto pada tahun 1985, kesejahteraan karyawan atau jaminan sosial merupakan bentuk pemberian penghasil baik dalam bentuk materi maupun non-materi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dan selama pengabdiannya ataupun setelah berhenti karena pensiun atau lanjut usia. Dan ada beberapa teori yang telah dikembangkan oleh para ahli terkait dengan kesejahteraan karyawan. Salah satunya yaitu Maslow Hierarchy of Need Theory. Teori kesejahteraan karyawan ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan personal. Dan kebutuhan kelima tersebut yaitu 1. Kebutuhan fisik, 2. Kebutuhan keamanan dan stabilitas, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. 2. Two-factor theory. Teori ini dikembangkan oleh Friedrich Herbert yang mengidentifikasi 2 faktor yaitu 1. Faktor kepuasan atau termasuk tantangan dan pengakuan, dan yang kedua ketidakpuasan seperti gaji, kondisi kerja, dan lingkungan kerja. 3. Equity theory. Teori ini menganggap bahwa karyawan cenderung membandingkan penghasilan, waktu, dan pengalaman kerja mereka. 4. Job demands resource model. Model ini mengemukakan bahwa kesejahteraan karyawan dipengaruhi oleh pengalaman pengembangan dan tuntutan tugas. Dan kesimpulannya yaitu semua teori tersebut menjadi dapat dasar bagi manajer dan memiliki perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan dari teori-teori tersebut juga dapat diketahui bagaimana kesejahteraan karyawan dapat meningkat melalui pengelolaan lingkungan kerja dan manajemen sumber daya manusia yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan dalam bekerja bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi setiap perusahaan dan karyawan. Tetapi secara umumnya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Salah satunya yaitu 1. Gaji dan kompensasi. Gaji yang adil dan kompensasi yang memadai merupakan
faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberi imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dan cenderung lebih puas dan termotivasi. 2. Lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tentu dalam setiap perusahaan, karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik. 3. Kesempatan untuk belajar dan mengembangkan karir. Tentu dalam perusahaan juga karyawan cenderung merasa lebih puas ketika mereka bisa meningkatkan atau bisa mengembangkan keterampilan dan karir mereka. 4. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk kesejahteraan karyawan. Karyawan yang memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat, bersosialisasi, dan menjalani kehidupan pribadi yang seimbang dengan pekerjaannya. 5. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Tentu di dalam perusahaan, hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan dapat berkontribusi pada kesejahteraan karyawan, di mana lingkungan kerja yang positif, dukungan sosial, dan komunikasi yang efektif dan meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. 6. Pengakuan dan apresiasi. Tentu di dalam perusahaan juga membutuhkan itu pengakuan dan apresiasi atau kontribusi karyawan, karena sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan yang merasa dihargai dan diakui atas kerja keras dan presentasinya lebih cenderung kepada kinerja kerjanya. 7. Fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja dalam jadwal kerja dan tempat kerja dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang diberi kebebasan untuk mengatur jadwal kerja mereka sendiri atau bekerja dari tempat yang nyaman cenderung lebih bahagia dan produktif. 8. Kebijakan dan budaya organisasi, di mana kebijakan dan budaya organisasi yang mendukung kesejahteraan karyawan juga berperan penting. Kebijakan yang adil, transparan, dan mendukung keseimbangan. 10. Kebijakan perusahaan yang adil, tepat waktu, dan konsisten. 10. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang 11. Manfaat kesejahteraan atau Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengaruh manajemen kepatuhan terhadap kenyamanan dalam kerja karyawan. Perlu kita ketahui bahwa dalam manajemen ada pengaruh kepatuhan terhadap kenyamanan kerja karyawan. Dengan bagusnya manajemen, maka kepatuhan kerja karyawan akan semakin meningkat. Yang pertama adalah kepatuhan yang mempengaruhi kenyamanan kerja karyawan. Manajemen kepatuhan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenyamanan kerja karyawan. Ketika perusahaan berusaha memanajemenkan kepatuhan yang efektif, dapat meningkatkan atau mengetahui bahwa aturan dan prosedur yang jelas. Baik, jika suatu perusahaan itu dapat membuat suatu manajemen yang signifikan, maka dapat menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan dapat juga diprediksi dapat meningkatkan kenyamanan serta kerja karyawan. Manajemen kepatuhan juga memiliki pengaruh yang betul-betul signifikan langsung terhadap kenyamanan kerja karyawan, baik secara positif maupun negatif. Terus kita pasti bertanya, bagaimana pengaruhnya bisa bergantung pada cara manajemen kepatuhan diterapkan pada perusahaan. Berikut beberapa ada cara di mana manajemen kepatuhan dapat mempengaruhi kenyamanan dan kerja karyawan. 1. Kepastian dan keadilan. Manajemen kepatuhan yang baik dapat memastikan bahwa aturan dan kebijakan diterapkan secara konsisten
dan tertata untuk semua karyawan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan kepastian kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dinilai dan juga diapresiasi. Kepastian ini dapat mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang dapat mengganggu kenyamanan kerja. Dengan kepastian keadilan, maka suatu karyawan itu akan merasa adil dan juga nyaman dalam proses kerja. Kedua, ada keselamatan dan kesehatan. Dalam suatu perusahaan juga, manajemen kepatuhan wajib diterapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kesehatan kerja karyawan. Tujuannya agar mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang berlaku agar karyawan merasa lebih aman dan juga nyaman dalam menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga dapat mengurangi risiko yang cedera atau kecelakaan kerja yang dapat mengganggu kenyamanan kerja. Selanjutnya adalah penghindaran konflik atau penghindarin masalah. Manajemen kepatuhan yang baik juga dapat membantu menghindari konflik atau masalah di tempat kerja. Dengan memiliki aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, maka masalah-masalah yang ada pada perusahaan itu akan dapat diselesaikan secara bersama. Sebagai karyawan juga memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana perilaku dan berinteraksi dengan rekan kerja mereka dengan baik. Jadi karyawan antar karyawan itu dapat membangun relasi dengan baik sehingga suatu masalah itu dapat diselesaikan. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik antar karyawan, maka kemungkinan konflik interpersonal yang mengganggu kenyamanan kerja akan baik. Selanjutnya adalah pengembangan profesional. Manajemen kepatuhan yang efektif juga dapat menciptakan kesempatan pengembangan profesional bagi karyawan. Ketika perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, maka pelatihan dan pengembangan, maka karyawan merasa didukung dan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan itu, karyawan merasa terlatih dan juga dapat mengembangkan karirnya di suatu perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan kenyamanan kerja dengan memberikan rasa penyampaian dan kemajuan dalam karir seperti pengembangan karir bagi karyawan itu sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah peraturan dan prosedur yang jelas. Manajemen kepatuhan dengan peraturan dan prosedur yang jelas juga dapat membantu karyawan merasa lebih aman dan juga nyaman dan bekerja. Karyawan tidak perlu khawatir dengan kondisi kerja yang kurang jelas atau tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen kepatuhan dapat membuat karyawan lebih nyaman dan juga efektif dalam bekerja. Jika suatu perusahaan dapat memiliki peraturan dan prosedur yang jelas, maka karyawan tidak bingung akan jadwal kerjanya dan dia bisa bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pembatasan tindakan. Manajemen kepatuhan yang membatasi tindakan karyawan bisa merugikan kenyamanan mereka. Jika suatu karyawan merasa terhambat karena aturan yang dibuat terlalu ketat, maka sangat menurunkan motivasi dan juga semangat mereka. Akhirnya mereka tidak nyaman dan juga tidak merasa nyaman di tempat bekerja. Ketujuh, pengelolaan pertanggungjawaban. Manajemen kepatuhan juga dapat membuat karyawan merasa lebih bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan mereka dengan adanya pengelolaan pertanggungjawaban. Jika perusahaan berhasil menerapkan manajemen kepatuhan yang baik tentang pengelolaan pertanggungjawaban, maka karyawan akan merasa bahwa tugas dan tanggung jawab yang dikasih ke mereka itu lebih terkontrol, sehingga membantu mereka bekerja dengan lebih bijaksana dan juga tenang. Selanjutnya ada peningkatan kontrol, yaitu dalam manajemen kepatuhan juga perusahaan juga meningkatkan kontrol atas kinerja karyawan. Dengan adanya positif karena memungkinkan perusahaan akan menilai pekerjaan karyawan secara objektif dan juga evaluasi kinerja yang ada. Namun, perlu kita ketahui beberapa juga karyawan selalu merasa tidak nyaman karena merasa senantiasa dipantau oleh rekan selalu. Untuk itu, manajemen kepatuhan yang baik dan memperhatikan aspek-aspek psikologis karyawan juga dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan kebahagiaan mereka di tempat kerja. Jadi maksudnya di sini jika suatu perusahaan itu
terlalu mengontrol ataupun mengawasi terlalu ketat, maka karyawan itu akan merasa terbebani. Jadi untuk itu bagi perusahaan itu harus menerapkan kepatuhan yang baik, yaitu memperhatikan aspek-aspek pada psikologis yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan kebahagiaan di tempat kerja. Penting untuk diingat juga bahwa manajemen kepatuhan yang berlebihan atau otoriter juga dapat berdampak negatif pada kenyamanan kerja. Jika aturan dan prosedur terlalu ketat dan juga tidak fleksibel, dapat menyebabkan karyawan itu merasa terkekang dan tidak memiliki otonomi dalam pekerjaan mereka. Jadi, oleh sebab itu, bagi perusahaan itu harus meningkatkan atau menemukan keseimbangan antara kepatuhan dan fleksibilitas yang memungkinkan karyawan merasa nyaman dan termotivasi pada pekerjaan mereka. Selanjutnya pekerjaan mereka. Selanjutnya menerapkan manajemen kepatuhan. Dalam menerapkan manajemen kepatuhan dengan baik juga tidaklah mudah, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan bagi perusahaan untuk memajukan kepatuhan yang sukses dalam perusahaan. Beberapa caranya antara lain yang pertama adalah memantau perlakuan yang dilakukan. Suatu perusahaan secara berkala sebaiknya melakukan review dan juga monitoring untuk memastikan peraturan yang telah dibuat sekaligus monitor tingkat kepatuhan itu berjalan dengan lancar. Juga menggunakan audit internal sehingga dapat diterapkan untuk memperoleh gambaran mengenai pemenuhan dan ketidakpatuhan daripada karyawan, serta mengenali area yang lebih rentan untuk terjadi penyimpangan dan eliminasi peluang terjadinya korupsi. Kedua adalah memiliki kebijakan yang jelas dan juga transparan. Perusahaan juga harus menyediakan daftar peraturan yang lengkap dan penjelasan mengenai aturan tersebut dari sudut pandang entitas-entitas bisnis, serta definisi mengenai respon yang harus dilakukan pada saat tindakan mengabaikan aturan tersebut. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan transparan bagi perusahaan, maka seluruh karyawan juga dapat mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan yang jelas yang ada dalam perusahaan tersebut. Ketiga adalah penerapan sistem pengawasan. Dalam suatu perusahaan juga perlu adanya penerapan sistem pengawasan pada proses pengambilan keputusan. Kenapa? Jika tidak ada penerapan sistem pengawasan, maka suatu perusahaan itu tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan. Tujuannya apa? Untuk membuat karyawan dapat melakukan pencegahan dan memiliki kendali dengan baik atas setiap perbuatan. Maka karyawan tersebut memahami bahwa yang perusahaan terapkan bukanlah upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengintai atau mencari kesalahan, melainkan sebagai instrumen kontrol diri dalam perusahaan secara berkala. Selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, suatu perusahaan juga wajib melakukan pelatihan dan juga pengembangan untuk mengembangkan karya suatu karyawan, sehingga ke depan karyawan dapat mengembangkan karya mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah membuat daya kepatuhan. Dalam suatu perusahaan, budaya kepatuhan yang baik harus dimulai dari pemimpin perusahaan. Kenapa? Jika tidak, terus budaya kepatuhan tidak akan berjalan dengan baik. Para pemimpin harus memimpin dengan contoh dan menunjukkan komitmen serta pedoman pada setiap aturan yang ada di perusahaan, kecil dan juga sederhana. Maka tindakan seperti itu dapat memulai rapat dengan merujuk pada aturan menjadi inspirasi untuk lebih mematuhi tata tertib pada peraturan. Baik, dengan menerapkan manajemen kepatuhan yang baik, maka perusahaan lebih mudah memastikan karyawan mematuhi aturan dan peraturan, membangun budaya kerja yang saling menghargai dan berkembang bersama. Manajemen kepatuhan yang baik yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja karyawan, dapat meningkatkan kepatuhan dan memfasilitasi tugas dan tujuan kerja, pengelolaan waktu, dan peningkatan kualitas kerja. Beberapa cara bagaimana cara manajemen kepatuhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan kerja karyawan. Yang pertama adalah mengoptimalkan waktu. Manajemen kepatuhan mendorong karyawan untuk menghabiskan waktu dengan lebih efisien dan juga terukur. Kedua, meningkatkan kualitas kerja. Manajemen kepatuhan dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan suatu karyawan. Ketiga, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi. Manajemen kepatuhan dapat membantu meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi antara karyawan dan juga suatu perusahaan.
Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen dalam usaha mikro, kecil, menengah. Yang pertama adalah perencanaan dengan baik. Dengan perencanaan yang baik, jelas, dan terstruktur, maka jangka pendek, jangka panjang, strategi pemasaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua adalah organisasi yang tepat. Dengan memiliki organisasi yang tepat, maka suatu perusahaan dapat berjalan secara lancar. Terus yang ketiga adanya pengendalian, dan keempat pengembangan sumber daya manusia. Dengan dikembangkan sumber daya manusia, maka keterampilan motivasi juga dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan yang efektif. Artinya terjadi pemasaran dan juga pemasaran yang efektif yang dapat mempengaruhi segmentasi pasar. Selanjutnya pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan pengelolaan yang baik, maka keuangan suatu perusahaan itu juga lebih rinci. Yang ketujuh adanya inovasi. Dengan terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan juga bersaing di pasar. Selanjutnya kualitas. UMKM harus fokus pada kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan agar orang lain lebih tahu kualitasnya. Yang selanjutnya adalah kemitraan dan juga jaringan. UMKM dapat memanfaatkan kemitraan dan juga jaringan dengan pihak lain. Selanjutnya adalah keberlanjutan. UMKM harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan juga operasional bisnis mereka. Jadi, prinsip-prinsip ini dapat membantu UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. Salah satunya, contohnya adalah di Sampurasip Gunung Sitoli, di mana Sampurasip merupakan perusahaan yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1998 yang menyediakan jasa pendidikan non formal maupun pada usia dini. Beberapa kepatuhan manajemen yang diterapkan di Sampurasip, yang pertama adalah lingkungan kerja yang aman dan sehat, di mana di Sampurasip juga memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan maupun pimpinan. Kedua yaitu kesempatan belajar dan mengembangkan karir. Di Sampurasip kita dapat belajar dan juga dapat mengembangkan karir seperti training. Yang ketiga adalah hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja serta atasan. Ya, adanya juga di Sampurasip adanya hubungan rekan kerja yang baik, mendukung satu sama lain. Selanjutnya adalah pengakuan dan apresiasi. Ya, ada juga di Sampurasip juga memiliki insentif dan juga pengakuan bagi karyawan-karyawan yang memenuhi targetnya. Bersama dulu, UD Pelita ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang percetakan, fotokopi, dan jasa lainnya. Nah, di usaha ini didirikan pada tahun 2019 dan sampai sekarang masih terus berjalan dengan baik. Nah, adapun beberapa jasa yang ditawarkan di percetakan ini yaitu fotokopi, print, scan, ATK, laminating, jilid, cetak undangan, buat ID card, dan lain-lain sebagainya. Nah, kepatuhan dalam manajemen yang diberlakukan di UD Pelita ini yaitu antara lain 1, gaji dan kompensasi, di mana
Baik teman-teman, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 9 tentang analisis penerapan manajemen kepatuhan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Gunung Sitoli dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kerja karyawan. Jadi kami udah kasih 3 instansi, 1 Sempoasip, 2 AMD 35 dan juga fotokopi pelita tentang kepatuhan yang diadakan pada instansi tersebut. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.